Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Saya Zainal Arifin Mokhtar, panjang umur perjuangan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Saya kira cukup lama absen, dan ya beberapa hal ditanyakan oleh begitu banyak teman-teman soal kesibukan. Ada beberapa hal, hari ini kita nyambung kembali. Kita mau membahas isu-isu hukum yang berkaitan hukum tata negara tentu saja, tapi penting buat bangsa ini. Saya mau mulai, ada satu isu yang paling menarik belakangan ini, yaitu isu uji materi pengujian di MK berkaitan dengan usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut undang-undang, sekarang 40 tahun. Dulu itu 35. Kita juga perlu belajar nih, perlu tahu nih, apa alasan digesernya menjadi 40 tahun. Tapi memang sejujurnya, kalau kita bahas dan kita lihat pembahasan usia 40 tahun, itu sangat jarang lahir dari konteks pembahasan yang akademik. Kebanyakan itu pembahasan yang lebih bersifat kayak dugaan, mitos, dan lain-lain sebagainya. Misalnya, ya karena life begin at 40, atau ya karena memang usia 40 itu usia kematangan. Usia yang sebenarnya sudah jauh diperdebatkan sekarang. Poin saya begini mengenai ujian ini. Jadi pengujian ini ya, untuk teman-teman paham ya konteksnya ya. Usia 40, lalu tiba-tiba ada beberapa orang ya terafiliasi ke partai, ada juga yang lebih independen, itu menguji dan ingin mengembalikan ke usia 35. Seperti di aturan yang lama. Ada beberapa hint di sini memang. Apakah pertanyaannya menariknya adalah apakah upaya mengembalikan ini itu berkaitan dengan isu bahwa ada anak presiden yang mau didorong menjadi capres. Dan kebetulan dia berusia 35, belum berusia 40 menurut peraturan perundang-undangan. Saya mau membahasnya dalam beberapa perspektif dulu nih. Satu, kalau ditanyakan ke saya perspektif saya seneng tuh anak muda maju. Ya kan memang negeri ini dibangun dengan cita-cita anak muda. Anda bisa bayangkan, Syahrir menjadi Perdana Menteri di usia yang sangat muda. Banyak sekali, belum usia 40. Banyak sekali petinggi negeri ini, dan negeri ini dibangun cita-citanya dengan terobosan anak muda. Tanpa peristiwa Rengas Dengklok misalnya, saya kira jejak sejarah bisa bergeser menjadi jauh. Dan itu sebagian besar dipelopori anak muda. Saya termasuk yang setuju tentu saja bahwa anak muda harusnya bisa mengambil peran. Lagi pula, kedewasaan itu tidak ditentukan dengan usia. Menurut saya, banyak orang yang berusia tua tapi masih bersifat kekanak-kanakan, infantilismus. Pada saat yang sama, banyak anak muda yang sudah jauh lebih wise, jauh lebih baik untuk menyampaikan sesuatu, dan jauh lebih bisa berpikir matang dibanding yang tua-tua. Lagi pula begini, ada istilah yang disebut dengan gerontokrasi, yaitu sebuah model pemerintahan yang dipimpin dengan orang-orang yang berusia tua. Sasaran saya adalah negeri ini jangan terjebak pada konteks gerontokrasi. Apalagi di belahan dunia lain, ya negara-negara demokrasi itu makin menunjukkan kematangan dengan usia-usia muda. Problemnya barangkali di sini. Problemnya adalah ketika bangunan cita-cita besar itu jangan-jangan, lagi-lagi jangan-jangan ya, hanya untuk meluluskan hasrat satu keluarga tertentu atau orang tertentu yang mau menjadi capres. Nah di sini saya ingin katakan dan saya ingin garis bawahi, kita nggak boleh kemudian membawa kepentingan negara atau membawa konsep kenegaraan demi kepentingan orang per orang. Apalagi ini kayak ujuk-ujuk. Anda bisa bayangkan, partai-partai kan udah sepakat menjadi usia 40. Apalagi biasanya usia-usia yang beginian itu adalah open legal policy saja. Menurut kepentingan, atau bukan kepentingan ya, apa yang diinginkan oleh partai-partai di pemerintahan. Memang harus kita tarik betul tuh, apa maksud mereka menggeser dari 35 menjadi 40. Tetapi pada saat yang sama, jangan juga kita balikkan dari 40 menjadi 35 demi kepentingan sesaat juga. Saya yakin sih ada kepentingan sesaat di balik 35 dinaikkan 40. Tapi menariknya kembali ke 35, itu jangan-jangan juga dengan kepentingan sesaat. Saya mau bilang begini deh untuk negeri ini. Ada dua syaratnya buat Mahkamah Konstitusi ketika menyidangkan ini. Yang pertama tentu saja dia harus jadi negarawan. Dia harus negarawan betul. Sasarannya adalah sebaiknya MK mengembalikan ke kebiasaannya. Kebiasaannya adalah apa? Kalau dengan batas-batas usia ini, MK biasanya menempatkan sebagai konteks open legal policy. Silahkan diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Apa yang diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, itulah yang harusnya bisa dibawa. Alias apa? Isu konstitusionalitasnya menjadi lemah, nggak besar.
Apa kaitan isu konstitusionalitasnya? Tidak besar. Saya bukan mengatakan tidak ada, tidak besar. Kenegarawanan mereka diperlukan. Walaupun saya juga agak heran dengan MK. Seringkali mengatakan yang berkaitan dengan usia ini kayak negarawan gitu, mengatakan ini open legal policy saja, jangan diganggu. Tapi di saat yang sama, kadang-kadang MK bermain juga. Misalnya di kasus usia bagi calon anggota KPK. Nah, itu MK bergeser tuh. Tiba-tiba MK merasa penting untuk mengubah calon anggota KPK, ya, batas usianya, dan memberlakukan tersendiri bagi KPK sekarang. Nah, ini yang saya mengkhawatirkan dari KPK. Makanya yang kedua, selain satu, saya harap jadi negarawan, yang kedua, MK harus berpikir dengan taktis dan strategis untuk melihat. Kepentingan anak muda jangan dihilangkan. Kepentingan untuk menghindari gerontokrasi jangan dihilangkan. Tapi pada saat yang sama, jangan terjebak pada kepentingan sesaat. Kepentingan orang-orang tertentu yang hanya ingin sekedar meluluskan keinginan tertentu juga. Makanya saya kira yang paling mungkin yang dilakukan MK apa? Ya silahkan kalau dia mau terima, dia anggap itu ada isu konstitusionalitas, menggesernya kembali menjadi usia yang lebih muda selain 40, tapi tolong jangan diberlakukan di pemilu 2024. Dengan cara itu misalnya MK mengatakan oke, silahkan diterima, tapi konstitusionalitasnya akan diberlakukan setelah pemilu berikutnya. Saya pikir itu jauh lebih menghindari yang namanya konflik kepentingan. Jauh lebih menjaga kecurigaan orang bahwa sebagian anak muda ini sedang memperjuangkan kepentingan orang pribadi saja, orang tersendiri saja, atau meluluskan sebenarnya skenario politik yang diinginkan oleh orang tertentu. Jika, lagi-lagi ya, saya ingin garis bawahi, jika MK mau menerima bahwa usia 35 itu ada isu konstitusionalitasnya, dan itu kemudian harus diberlakukan sebagai syarat seorang capres dan cawapres, maka tolong berlakukan di pemilu berikut, jangan di pemilu 2024. Dengan begitu, selesai. Perdebatan kepentingan politik akan selesai, dan benar-benar ini hanya sebuah keputusan yang diambil secara hukum, dan melihat bahwa ada kepentingan untuk membuat anak-anak muda lebih bisa berkarya di Republik ini. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.